S2 rencana pergi ke Korea. Hasil serangkaian medical check-up Anda sangat positif. Anda tidak memiliki kendala medis apapun untuk melakukan prosedur bedah plastik. Ucap seorang dokter yang sedang dihadapi oleh Ruby saat ini. Terima kasih banyak ya, Dok. Saya akan menyerahkan hasil ini pada dokter saya nanti. Tukas Ruby dengan perasaan senang. Sama-sama. Semoga prosedurnya dilancarkan dan mendapat hasil terbaik ya. Terima kasih banyak, Dok. Setelah itu, Ruby pulang ke rumah Farhana dan mempersiapkan keberangkatannya menuju negeri ginseng Korea untuk melakukan operasi yang ia inginkan. Farhana datang menghampiri dan duduk menemani Ruby yang sedang packing sebelum nanti malam ia akan berangkat ke Korea. Kamu benar-benar yakin, Nak? Tanya Farhana dengan raut wajah yang risau. Aku udah tinggal berangkat, Mam. Sudah pasti aku sangat yakin. Percayalah, apa yang aku putuskan ini adalah yang terbaik buat aku. Apalagi yang kamu inginkan dengan wajah kamu yang udah sempurna ini? Lihatlah, kamu memiliki fitur wajah yang sempurna. Apalagi? Tapi aku masih kalah sama kecantikan Tante Rin. Tegas Ruby dengan mata nyalang dipenuhi dengan obsesi. Istighfar, Nak. Kenapa kamu ingin bersaing dengan orang yang sayang sama kamu? Yang udah nganggap kamu seperti keponakan sendiri. Kenapa? Farhana sedikit emosional karena tak habis pikir dengan pemikiran putrinya. Aku sakit hati sama Tante Rin. Dia seperti menyepelekan aku. Dia pikir dia lebih baik dari aku. Ruby mendebat. Mana mungkin? Itu cuma persepsi kamu aja. Kamu bersikap kayak gini karena kamu mengincar sesuatu yang dimiliki oleh Rinjani. Iya kan? Farhana mengajukan satu pertanyaan yang sejenak membuat Ruby terdiam. Bisa jadi bahaya kalau Farhana sampai tahu kalau Ruby memang benar-benar menginginkan hal-hal yang ada di dekat Rinjani saat ini. Bukan hanya Julian saja, bahkan Ruby mulai berpikir untuk menggoda Al juga. Sayang, Farhana melemahkan suaranya, tapi Ruby membantah. Please, Mam, jangan cegah aku. Udah percuma, aku udah siap berangkat. Mumi doain aja semoga tujuanku tercapai. Aku ini udah dewasa, udah bisa memutuskan segala hal secara matang, bukan secara asal-asalan. Aku yakin dengan jalan yang akan aku tempuh ini. Farhana tak bisa apa-apa lagi. Mendebat Ruby akan menyisakan penyesalan pada akhirnya. Farhana hanya bisa mengelus dada, tak tahu bagaimana cara mencegah putri semata wayangnya itu. Di dalam hati, Ruby sangat menggebu-gebu. Aku akan mendapatkan wajah yang presisi yang lebih baik dari Tante Rin. Aku harus lebih cantik dari dia. Batinnya penuh nafsu. Dan malam ini dia akan pergi ke Korea ditemani oleh seorang teman yang merekomendasikan dokter bedah plastik langganan para artis yang ingin permak wajah. Ruby benar-benar yakin walaupun sebenarnya keputusannya itu didasari oleh nafsu belaka. Di saat Ruby sibuk mempersiapkan keberangkatannya menuju ke negeri Korea, keluarga Prawira justru sedang bersenang-senang dengan rencana mereka. Mereka baru saja sampai di area hutan pinus yang menjadi spot glamping favorit orang-orang perkotaan seperti mereka. Mereka menyewa 2 buah kabin kayu yang berhadapan langsung dengan sebuah sungai berair jernih dengan aliran yang cukup deras. Mereka juga akan dimanjakan dengan pasokan oksigen yang melimpah di tempat itu. Selain itu, mereka dibekali fasilitas kemah lengkap berupa kompor dan peralatan masak yang ditata rapi di atas panel kayu di dekat kabin bernuansa modern itu. 20 tahun yang lalu kami glamping di sini untuk pertama kalinya. Begitu banyak yang berubah, tapi suasananya seperti sama tak berubah sejak 20 tahun yang lalu. Ungkap Rinjani dan ingatannya terlempar pada glamping spesialnya bersama Julian 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu? Beneran, Mah? Wah, itu zaman-zaman Kak Al masih bayi dong. Kata Nesha dengan penuh antusiasme. 20 tahun lebih sih, bahkan sebelum Kak Al lahir. Dan Mama baru kepikiran buat kembali ke tempat ini. Kita udah 2 kali glamping bersama kalau nggak salah. Tapi Papa sama Mama suka ajak ke tempat lain,
kenapa baru kepikiran buat ajak kami ke sini sekarang? Tanya Anesha dengan nada protes. Entahlah, Mama juga nggak tahu sayang. Mereka benar-benar menikmati suasana di sana. Saat mereka sampai, hari memang sudah gelap, tapi walaupun begitu, mereka tak kehilangan momen. Suara jangkrik dan serangga malam saling bersahutan menyambut kedatangan mereka. Bahkan beberapa kerlip kunang-kunang nampak berkoloni di remang-remang hutan pinus di seberang sungai. Nayara merasa sangat betah di sana. Mendadak dia merasa prima dan melupakan serangan morning sickness-nya. Bakalan makin males pulang ke Amrik? Dengus Al. Harusnya tuh kamu makin semangat, kan semangat kamu udah di-upgrade dengan acara glamping ini. Kata Nayara menyemangati. Entahlah, makin banyak hal yang akan bikin aku kangen di sini. Ungkap Al sambil menatap Nayara dengan tatapan yang lembut. Nayara tahu betul, Al benar-benar sedang dilanda kegalauan. Antara mengejar studinya atau tetap tinggal untuk menemani Nayara dan menjadi saksi fase kehamilan yang akan Nayara lewati dari bulan demi bulan. Karena kita belum sempat sholat maghrib, kita sholat dulu ya. Kita sholat di kabin masing-masing, setelah itu Papa sama Mama akan siapkan peralatan grill buat makan malam nanti. Kita akan mulai setelah Isya nanti. Kata Julian mengatur jadwal. Besok aku mau main airah, airnya jernih kan, Pak? Tanya Anesha. Sangat jernih, bahkan kamu bisa melihat pasir dan ikan-ikan kecil di dasar sungai. Kata Julian sambil mengusap kepala Anesha. Asik! Kami masuk dulu ya. Izin Al pada Rinjani dan Julian. Iya, sayang. Istirahatlah sejenak, jangan lupa sholat dulu ya. Ingatkan Rinjani. Siap, Mah. Nayara dan Al menyahut dengan kompak. Mereka berlima pun masuk ke kabin masing-masing. Di dalam kabin berukuran 5 kali 4 meter itu ada sebuah dipan yang dilapisi dengan kasur yang nyaman, lemari kayu, dan juga nakas. Di pojok kabin ada kamar mandi dan toilet. Sementara kabin milik Rinjani dan Julian lebih luas karena mereka memesan untuk 3 orang bersama Anesha. Jani pasti bakalan nyesel karena nggak ikut dengan acara ini. Kata Nayara lalu menjatuhkan diri di atas hamparan kasur yang nyaman itu. Jani lagi betah banget di rumah sama ayah kamu. Kata Al. Iya sih. Mungkin ayah memanjakan Jenny. Aku harap begitu. Jenny sangat berhak menerima itu. Harap Nayara. Sebelum kebablasan rebahan, ayo kita sholat dulu sayang. Ajak Al. Nayara senang sekali dengan ajakan suaminya itu. Siap. Aku dulu yang ambil wudhu ya. Kata Nayara dengan sigap. Gih. Persilakan Al dan mereka pun akan menunaikan sholat sebelum nanti bersenang-senang lagi bersama seluruh keluarga. Ruby sudah duduk di saatnya di dalam pesawat yang akan mengangkutnya menuju ke negeri impiannya. Ini referensi kamu? Yakin gak mau ambil contoh fitur wajah para idol girl band? Tanya temannya Ruby saat tahu kalau Ruby menggunakan wajah Rinjani sebagai referensi nanti. Ya, aku mau kayak gini, tapi harus lebih baik dari ini pastinya. Tegas Ruby. Cantik sih, tapi ngomong-ngomong ini siapa? Artis kah? Atau artis luar? Kok aku nggak pernah lihat? Tanya temannya Ruby yang tidak mengenali sosok Rinjani. Ruby menunjukkan potret Rinjani saat masih muda. Kecantikan Rinjani memang tidak tersorot oleh banyak orang, tapi siapapun yang mengenal Rinjani akan mengakui kecantikannya. Dia bukan artis. Dia cuma orang yang aku kagumi, so, aku mau persis dia. Ya, walaupun gak akan mungkin bisa persis sama, tapi setidaknya seseorang akan melihat aku seperti dia melihat orang ini. Temannya Ruby agak heran plus agak kebingungan, tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Ruby. Sedikit aneh sih. Tapi ya udahlah ya, aku cuma bisa berdoa semoga operasi kita lancar, dan kita mendapatkan penampilan ideal kita.
Ruby masih menatap ke arah foto Rinjani dan dia terobsesi dengan fitur wajah yang Rinjani miliki. S2 ini adalah malam yang sempurna. Ketika malam sudah mulai pekat, keluarga bahagia itu duduk bersama di pelataran kayu tepat di tepian sungai yang mengalir dengan air yang jernih. Di atas hamparan sungai, nampak pantulan lukisan langit yang dihiasi oleh bintang dan bulan yang berkilauan. Ini adalah malam yang sangat sempurna. Itulah yang berulang kali Nayara ucapkan di dalam hatinya. Bukan hanya Nayara, anggota keluarga lainnya juga. Rinjani dan Julian sudah sangat bahagia memiliki 2 anak. Sekarang ditambah dengan hadirnya seorang menantu yang juga akan segera menghadirkan cucu-cucu impian mereka. Nainya grillnya harus sampai matang ya. Bumil nggak boleh makan makanan yang kurang matang, apalagi daging-dagingan, kata Rinjani mengingatkan. Iya, Mah. Kenapa nggak bikin nasi liwet aja sih? Mah, aku kangen lo makan nasi liwet gitu. Makannya di atas daun pisang dan ram-rama, kata Anesha mengutarakan keinginannya. Ah iya, Papa juga suka nasi liwet. Julian setuju dengan apa yang diucapkan oleh Anesha. Maaf deh, Mama nggak kepikiran. Lagian banyak yang harus dipersiapkan, terlebih Mama nggak bisa handle masak sendiri karena banyak kondimen yang harus dibikin, kata Rinjani. Kan ada aku, ada Kak Nei, Papa sama Kak Al juga bisa bantu. Motongin sayuran kek, ngulek sambel kek, iya kan? Kata Anesha. Besok deh, pas kita makan siang ya, kata Rinjani. Janji ya, Mah, kata Anesha. Iya sayang. Makanya pakai ikan gurame bakar, pakai bumbu rahasianya Mama. Beh, pasti mantap banget tuh, kata Al jadi ikut membayangkan. Cocok Al, sambut Julian. Mereka begitu kompak. Jangan lupa sambal dadak yang super pedas, sama lalapan timun dan kol putih, sambung Rinjani. Kalau aku sih pelecing kangkung sama ayam gorengnya. Anesha tak mau kalah. Nayara memang tidak ikut nimbrung dalam topik, tapi dia merasa hangat dan benar-benar larut dalam kedekatan keluarga cemara itu. Bahkan sekarang Nayara adalah bagian di dalamnya dan merasakan langsung kasih sayang dari semuanya. Kamu pernah coba makan nasi liwet juga kan? Tanya Al agak berbisik pelan pada Nayara. Kayaknya belum, kalau nasi timbel sih pernah. Itu makanan khas Sunda ya kan? Jawab Nayara lalu balik bertanya. Iya, emang terbaik sih, enak dan cocok buat lidahku. Mama Rin pasti menguasai banyak resep masakan dari seluruh penjuru negeri. Kamu harus coba. Ayo request juga. Kalau kamu yang minta, Mama nggak akan mungkin nolak dan ngebatalin rencana makan siang besok, kata Al dengan iseng. Hei, Nei, kamu mau dibikinin apa besok? Tanya Rinjani pada Nayara. Apa aja, Mah. Semua yang Mama masak selalu enak, jawab Nayara dengan senyum lebar. Udah nggak mau lagi kan? Tanya Julian, tak kalah perhatian. Enggak, Pah. Sekarang udah lebih baik kan? Jawab Nayara. Nih Kak, yang ini udah mateng sempurna kayaknya, ayo dimakan. Anesha menaruh helaian sei sapi yang sudah matang ke piring Nayara. Wah, makasih banyak Nesh. Sama-sama, Kak. Yuk makan yang banyak, sekalian buat calon ponakan aku juga, goda Anesha. Nayara benar-benar merasa sangat istimewa saat ini. Semua orang memperhatikannya, semua orang menyayanginya. Selesai acara makan-makan dan saling bertukar cerita, masing-masing dari mereka masuk ke dalam kabin masing-masing. Untuk menjaga dirinya tetap cantik, Nayara tak melewatkan skincare rutinnya dimanapun ia berada. Apalagi beberapa hari ke belakang dia sempat melupakan kebiasaannya itu karena terserang rasa malas dan pening mual yang mendera. Al memperhatikan step by step yang Nayara lakukan dari awal sampai akhir. Mulai pada saat Nayara menerapkan cairan toner, serum, ABCD dan sampai lengkap. Wait,
Kata Al lalu dia mengecek semua rangkaian skincare yang barusan dipakai oleh istrinya. Kenapa? Tanya Nayara lalu menoleh. Al menajamkan matanya membaca setiap tulisan kecil yang skincare Nayara. Ini gak ada kandungan berbahayanya kan? Aman juga kan buat Bumil? Tanya Al begitu kritis. Ini aman kok, bebas merkuri dan zat-zat berbahaya lainnya. Tenang aja sayang, kata Nayara meyakinkan Al. Emang harus banget pakai ini? Kamu udah cantik banget, apalagi yang dituju? Tanya Al. Cantik banget? Lah iya, kamu gak ngerasa? Cantik sih, ya kadang-kadang aku ngerasa cantik dengan apa yang ada di aku sekarang. Tapi kalau cantik banget, kayaknya enggak deh. Hei, nggak nyadar. Kamu tuh suka berlebihan deh. Nanti aku overpower terhadap diriku sendiri. Ucap Nayara dan pipinya semakin memerah karena diperhatikan plus dipuji terus oleh Al. Udah bikin aku kelapak-kelapak gini masih nolak disebut cantik banget? Al semakin brutal menggoda Nayara. Ih, udah ah. Aku sih yang penting tetap terlihat menarik di mata kamu. Menjaga dan merawat diri kayak gini tuh ya wajib. Lagian cantik itu relatif. Ada yang cantik, ada yang lebih cantik lagi, ada yang lebih-lebih cantik lagi, dan itu nggak akan ada habisnya. Dan kamu akan selalu bertemu dengan banyak wanita di luaran sana. Nggak ada salahnya kan aku tetap menjaga? Nayara membereskan pouch skincare-nya dan sudah selesai. Karena luas kabin mereka cukup terbatas, Nayara melakukan skincare rutinnya itu di atas kasur dengan sebuah cermin kecil yang ia taruh di dekat meja kecil di ujung ranjang. Al beringsut mendekat lalu memeluk Nayara dari belakang. Bukan hanya itu, Al juga mengecup pundak Nayara dengan durasi cukup lama. Mengendus pundak dan mengecupnya adalah hal sederhana yang sukses mengubah suasana santai menjadi suasana yang menjadi biru. Nayara menoleh lalu mengelus kepala Al dengan lembut yang masih menempel di atas pundaknya itu. Kalau udah gini, pasti ada maunya. Goda Nayara. Apa kamu tahu? Saat jarak kita nggak sedekat ini, ngecup pundak kamu kayak gini adalah salah satu hal kecil yang selalu aku kangenin. Ucap Al, semakin menggiring suasana. Dengan saling memandang saja, keduanya sudah tahu isi kepala masing-masing berikut dengan keinginan yang terdapat di dalamnya. Al dan Nayara pun memanfaatkan waktu dan suasana yang syahdu itu untuk saling melepas kerinduan yang telah mereka tahan-tahan selama berminggu-minggu. Ruby mulai menjelajahi lagi perasaannya. Cukup jengah dengan perasaannya terhadap Julian. Sekarang dia mulai menyasar yang lainnya dan lebih parahnya yang Ruby sasar saat ini adalah Al. Siapa sih itu? Dari tadi ngepoin akun itu terus. Kau tegur temannya Ruby. Sebut saja dia Sasa. Saat mereka transit di bandara sebelum lanjut melakukan penerbangan, 2 gelas kopi dan beberapa pis kromboloni menjadi teman yang tepat untuk menyingkirkan kebosanan. Gemes enggak? Tanya Ruby sambil menunjukkan foto lama Al saat masih berseragam SMA. Ganteng sih, tapi yang bener aja, itu anak SMA woi. Kata Sasa. Ini foto lamanya. Foto dia sekitar 5 tahun yang lalu. Lain dulu, lain sekarang. Ya tapi tetap aja, jatuhnya berondong. Siapa peduli? Astaga, bye, kita tuh menuju kepala 3, please deh udah bukan buat main-main lagi. Cari yang lebih mateng kek. Udah deh, jangan usil sama kesenangan orang. Buruan habiskan kromboloni kamu, kita harus segera naik ke pesawat. Siapa yang usil? Cuma ngingetin kok. Ruby tidak peduli dengan temannya, dan dia selalu merasa kalau setiap yang ia lakukan dan apapun yang selalu ia rasakan adalah sebuah kebenaran. S2 saling menyalahkan.